Mungkin dari kacamata kita sebagai hamba yang penuh dengan ketidaktahuan, sedikit banyak sebagian orang memprotes, "Ya Allah, kenapa rezekiku lebih kurang dari si fulan? Kenapa rezeki si fulan lebih banyak daripada rezeki yang kau berikan kepadaku?" Rezeki ini bentuknya begitu banyak. Kadang-kadang dalam bentuk kesehatan, kadang-kadang dalam bentuk harta benda, kadang-kadang dalam bentuk ilmu pengetahuan. Masing-masing orang punya bagian yang berbeda-beda. Tetapi di balik setiap pemberian itu, Allah menamakan dirinya Al-Muqsit, yang memberikan bagian dengan seadil-adilnya. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode kita kali ini, episode yang ke-87, kita akan membersamai nama Allah Al-Muqsit. Al-Muqsit artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang bagian yang sesuai untuknya. Para hadirin, dalam hidup ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bagian setiap orang tidaklah sama. Kadang-kadang Allah berikan rezeki untuk sekelompok orang, dan sekelompok yang lain Allah berikan dengan bagian yang lebih sedikit. Mungkin dari kacamata kita sebagai hamba yang penuh dengan ketidaktahuan, sedikit banyak sebagian orang memprotes, "Ya Allah, kenapa rezekiku lebih kurang dari si fulan? Kenapa rezeki si fulan lebih banyak daripada rezeki yang kau berikan kepadaku?" Rezeki ini bentuknya begitu banyak. Kadang-kadang dalam bentuk kesehatan, kadang-kadang dalam bentuk harta benda, kadang-kadang dalam bentuk ilmu pengetahuan. Masing-masing orang punya bagian yang berbeda-beda. Tetapi di balik setiap pemberian itu, Allah menamakan dirinya Al-Muqsit, yang memberikan bagian dengan seadil-adilnya. Tentunya keadilan itu tidak hanya sering diartikan dengan sama, tapi adil juga dapat diartikan dengan proporsional dan seimbang. Sebagai contoh, kalau ada orang tua memiliki beberapa orang anak, masing-masing dalam usia masih sekolah dan kuliah, tentunya uang jajan untuk anak yang sekolah tidak sama dengan anak yang duduk di bangku kuliah. Karena tentunya mempersamakan besaran uang jajan untuk semua anak, walaupun sama tapi tak dianggap adil, karena kebutuhan masing-masing anak sesuai dengan levelnya tidaklah sama dan seimbang. Begitu jugalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Al-Muqsit yang diartikan sebagai Allah yang maha memberikan untuk tiap orang bagiannya yang paling pas dan sesuai, menggambarkan keadilannya Allah. Para pemirsa sekalian, bagaimana keadilan pada konteks kehidupan manusia
itu keadilan yang sifatnya relatif. Seorang hakim bisa dianggap adil ketika dalam 100 perkara yang diputuskannya, dia berlaku adil. Sebagai contoh, di 90 perkara, maka dianggap dia relatif adil. Karena keadilannya lebih banyak daripada ketidakadilannya. Tetapi adilnya Allah adalah keadilan mutlak. Tidak ada dalam kasus manapun Allah memperlakukan hambanya secara tidak adil. Karena keadilan itu sesuatu yang begitu bernilai. Dan tidak ada nikmatnya kehidupan ketika kita hidup di tengah kehidupan yang jauh dari nilai keadilan. Maka Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum harama fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya, kata Allah, aku telah mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim kepada kalian. Dan aku juga telah haramkan bagi kalian atas yang lain untuk saling menzalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini menggambarkan sebuah nilai yang cukup dalam yang diajarkan dalam Islam. Bahwasanya kita sebagai muslim perlu memahami betul nama Al-Muqsit, Allah yang maha adil dalam segala pemberiannya. Karena sesungguhnya kita di dunia ini diuji Allah, baik dengan apa yang Allah berikan kepada kita maupun dengan apa yang Allah ambil dari kita. Ketika kita sehat, Allah sedang uji kita dengan kesehatan. Ketika kita sedang sakit, Allah sedang uji kita dengan dicabutnya kesehatan dari kita. Di saat kita kaya, kita sedang diuji dengan harta kekayaan yang melimpah. Di saat kita miskin, Allah pun sedang uji kita dengan ditariknya harta kekayaan yang sebelumnya kita nikmati. Begitulah kehidupan, tidak ada yang sempurna. Betapa Allah maha begitu bijaksana membagi setiap bagian dari para hambanya sebagai ujian dalam kehidupan ini. Para pemirsa, nama Al-Muqsit tentunya memiliki lawan. Lawan dari sifat adil itulah sifat zalim atau disebut dalam bahasa Arab Al-Qasid. Kalau Muqsit artinya adil, Qasid artinya mengambil hak orang lain dengan tidak benar. Itulah bentuk dari penganiayaan. Kadang-kadang semua orang yang berlaku aniaya akan menerima balasan dari perbuatannya di dunia sebelum di akhirat. Banyak sekali kisah dan pengalaman yang diceritakan kepada kita. Bagaimana orang yang mengambil hak orang lain dengan cara tidak benar. Maka orang yang menganiaya menerima balasan dari penganiayaannya di dunia sebelum di akhirat. Bukan hanya itu. Banyak kisah-kisah yang merupakan pengalaman-pengalaman nyata. Zalimnya manusia kepada binatang sekalipun itu akan diminta untuk dibayar tuntas di dunia sebelum kematian datang menjemput seseorang. Berapa banyak orang menyiksa binatang, dipotong tangannya, dimutilasi binatang tersebut. Ternyata orang yang melakukan mengalami kecelakaan yang membuat bagian tubuh yang sama seperti yang dia potong dari binatang yang disiksanya harus diamputasi karena sebab satu ataupun lainnya. Ini baru balasan di dunia. Bagaimana pula dengan balasan di akhirat? Ada kelompok-kelompok yang disebut Allah dalam Al-Quran. Disebutkan Nabi dalam sunnah-sunnahnya sebagai orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya juga berlebih. Tetapi ketika mereka menganiaya banyak kelompok-kelompok yang lemah, kelompok-kelompok yang termarginalkan, nanti di akhirat Allah ambil dari kebaikan mereka untuk diberikan kepada pihak yang menzaliminya. Para pemirsa, untuk itu
ketika kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim sudah diambil oleh mereka yang terzalimi, maka nanti keburukan orang-orang yang terzalimi juga akan dilimpahkan kepada orang-orang yang menzalimi mereka. Inilah timbangan yang begitu adil yang Allah siapkan dalam pengadilan akhirat yang tak akan terhindarkan dari kita semua. Untuk itu, apa konsekuensi dari nama Al-Muqsit pada diri seorang mukmin? Nama ini cukup untuk membuat kita adil kepada diri kita masing-masing, adil kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan Allah tak suka orang-orang kafir, Allah tak suka orang-orang zalim, di sini bukan berarti Allah tak suka pribadinya, tetapi Allah tak suka perbuatannya. Untuk itu, konsekuensi arti dari Al-Muqsit mengajarkan kepada kita, hendaknya kita jadi pribadi-pribadi yang adil dan objektif. Ketika ada orang berbuat sesuatu yang buruk kepada kita, maka arahkanlah kebencianmu bukan kepada pribadi yang berbuat itu, tetapi arahkanlah kepada orang, kepada perbuatan buruk yang dikerjakannya, sehingga perbuatan itu yang harus kita benci, bukan pribadinya. Inilah yang menjadi nilai yang dipegang para sahabat. Berapa banyak dulu orang-orang kafir dibenci oleh orang Islam karena kekufurannya, tapi seketika dia masuk Islam, mereka dicintai layaknya bagaimana cinta masing-masing kepada anak-anak mereka sendiri. Lihat bagaimana bencinya Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama kali kepada Umar bin Khattab ketika Umar masih menjadi musuh Islam. Tapi seketika Umar bersyahadat, maka Umar lebih dicintai mereka bahkan dibandingkan dari sebagian anak-anak mereka. Inilah arti Al-Muqsit. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi pribadi yang adil serta objektif dalam menilai sesuatu. Jangan kebencian kepada satu kelompok, satu pribadi membuat kita tidak adil kepada mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.